Om Swastiastu. Selamat datang di kampus Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yang beralamat di Jalan Ratna nomor 51 Denpasar, Bali. Pemirsa dimanapun berada, kali ini kami hadir untuk memberikan solusi mengenai kesulitan ataupun pertanyaan yang diajukan kepada kami dari calon mahasiswa baru itu sendiri, baik yang berasal dari Provinsi Bali ataupun dari luar provinsi sekalipun. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus memenuhi dan mengikuti anjuran pemerintah tentang prokes yang ada demi keselamatan dan kesehatan kita bersama. Namun demikian halnya, calon mahasiswa baru Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, baik yang berada di daratan, lautan, bahkan di atas gunung sekalipun, tidak mesti mengalami kesulitan dalam atau pada saat mendaftarkan diri menjadi calon mahasiswa baru itu sendiri. Bagaimanakah solusi ataupun cara yang harus ditempuh agar tidak langsung datang ke kampus kami dan tidak harus datang jauh-jauh yang dari luar Bali, terutama dari Sulawesi, Kalimantan, dan Papua? Mari kita simak tutorial ataupun alur pendaftaran mahasiswa baru yang akan kami sampaikan berikut ini. Semoga bermanfaat dan selamat menyimak. Baiklah pemirsa dimanapun berada, pada saat ini kami akan sampaikan alur ataupun tutorial calon pendaftaran mahasiswa baru pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Pertama, langkah kita adalah klik maba.ihdn.ac.id. Kemudian akan muncul menu seperti ini. Kita klik pendaftaran S1. Selanjutnya, satu persatu item yang telah muncul kita isi. Yang pertama, nama panjang maksudnya nama lengkap. Jika Bapak Ibu sudah pernah atau sudah memiliki ijazah S1, cukup diisi nama tanpa gelar. Jadi di sini diisi nama tanpa gelar. Contoh misalnya Herawati. Jadi tidak perlu ada embel-embel. Tempat tanggal lahir diisi sesuai dengan kartu keluarga. Tanggal lahir. Kemudian nama ibu juga diisi sesuai dengan kartu keluarga. Kemudian pilih jenis kelamin. Kemudian pilih agama. Untuk selanjutnya ada diharuskan untuk ngupload foto. Foto di sini harus foto yang JPG dan maksimal filenya adalah 1 MB. Setelah itu akan muncul menu alamat sesuai dengan kartu keluarga yang dipegang. Di sini bisa dituliskan nomor induk keluarga, kemudian keluarga negaraan. Jika tidak ada jalan dalam KK, dusun, dan lain sebagainya, ini boleh diisi dengan tanda strip. Jika ada, silakan tulis dusunnya atau yang lainnya. Untuk kelurahan, pemirsa, khusus untuk yang berlogo atau bertanda bintang seperti ini, harus diisikan kelurahannya. Misalnya, calon mahasiswa baru memiliki keraguan, bisa juga diisi dengan tanda strip. Jika ada, alangkah bagusnya. Kode pos juga demikian. Kecamatan juga harus diisi. Misalnya, setelah kita klik kecamatan, di sini akan muncul seperti ini. Setelah itu, kabupaten juga demikian. Kemudian, pilih jenis tinggal. Jika calon mahasiswa baru masih bersama orang tua, wali kos, dan lain sebagainya, disesuaikan. Kemudian, isi nomor telepon yang masih aktif, nomor HP yang masih aktif,
isi juga email. Jika emailnya tidak masih aktif, maka boleh diisi dengan tanda strip untuk memudahkan Bapak Ibu. Di sini ada KPS. KPS ini di sini maksud adalah kartu perlindungan sosial. Jika ada di centang iya, otomatis nomornya harus diisi. Jika tidak, maka di sini adalah tanda centang atau strip. Kemudian selanjutnya kita ketemu dengan riwayat pendidikan. Di sini ada pilih status mahasiswa. Kita klik mahasiswa baru. Karena di UHN Gusti Bagus Sugriwa tidak menerima mahasiswa pindahan. Jadi, seluruh mahasiswa di UHN Gusti Bagus Sugriwa masuknya melalui tahap awal. Asal sekolah juga demikian harus diisi. Misalnya, SMK 1 Denpasar. Jika kita salah mengetik, maka akan kembali muncul perintah atau komentar bahwa kita salah. Kemudian, nomor ijazah. Nah, di sini banyak sekali calon mahasiswa baru yang bertanya kepada kami, baik melalui WhatsApp, Twitter, Instagram, dan bahkan Facebook atau di Messenger, kepada calon mahasiswa baru yang belum pada saat ini lulus atau yang masih berada di SMA, maka nomor ijazah, tanggal ijazah, jumlah nilai ujian, dan lain sebagainya otomatis belum dimiliki. Jadi bisa berpatokan dengan nilai rapot semester terakhir atau semester 5. Begitu juga dengan ini harus diisi nomor ijazahnya, nomor rapot, kemudian di sini adalah tanggal rapot, misalnya rapotnya yang semester 5 itu tahun 2020 bulan Juni atau bulan Juli misalnya. Kemudian untuk nilainya juga demikian. Jadi yang belum lulus dari SMA diabaikan kata-kata ijazah. Kita fokus dengan rapot. Setelah itu, pemirsa, kita akan ketemu dengan data orang tua. Ayah dan ibu silakan ditulis sesuai dengan KTP atau KK yang dipegang. Demikian juga untuk wali. Jika calon mahasiswa baru tidak memiliki orang tua, otomatis memiliki wali. Maka di sini boleh diisi atau harus diisi nama wali dan lain sebagainya. Pemirsa dimanapun berada, UHN Gusti Bagus Sugriwa juga aktif dan selalu menerima calon mahasiswa baru yang memiliki kebutuhan khusus. Sementara yang sudah lulus di UHN Gusti Bagus Sugriwa dan yang akan mendaftar adalah mahasiswa yang berasal dari disabilitas yaitu tunanetra. Jadi, jika ada peserta atau calon mahasiswa baru yang tunanetra, bisa mencentang salah satu isian dari kolom ini. Selanjutnya, program studi. Pemirsa, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar memiliki 2 tempat kuliah, yaitu Denpasar dan Bangli. Untuk Denpasar dan Bangli tidak memiliki perbedaan. Maksud kami, dosen dan mata kuliah yang ditempuh adalah sama. Untuk di Denpasar, S1 ada 2 kampus, yaitu di Jalan Kenyeri nomor 52 dan di Jalan Ratna nomor 51 Denpasar. Untuk di Bangli, itu beralamat di Jalan Nusantara Kubu Bangli. Kemudian untuk gelombangnya, di sini banyak sekali yang terkecoh. Jadi, pastikan bahwa calon mahasiswa baru itu ada 3 gelombang yang harus dipilih. Pertama yaitu jalur reguler. Jalur reguler yang kami maksudkan di sini adalah jalur umum.
Kemudian jalur PIP. PIP adalah nama terbaru pengganti dari bidik misi. Dulu namanya Bantuan Beasiswa Miskin dan Berprestasi yang disingkat dengan bidik misi. Sekarang namanya Program Indonesia Pintar yang disingkat dengan PIP. Jadi pastikan calon mahasiswa baru sebelum datanya disimpan dan dicetak tidak salah memilih jalur. Kemudian untuk jalur undangan juga jangan salah memilih. Jalur undangan di sini dimaksud syaratnya adalah memiliki prestasi 5 besar berturut-turut selama di SMA dan dinyatakan dengan rekomendasi dari kepala sekolah untuk kuliah di UAN Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dengan jalur undangan. Kami jelaskan sedikit tentang jalur program Indonesia Pintar atau PIP. Di sini syarat utamanya adalah memiliki KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Jadi untuk jalur, jangan salah karena data yang telah disimpan dan tercetak itu sulit untuk di-delete atau dihapus. Jadi silakan berhati-hati dan memikirkan sekali lagi jalur apa sekiranya yang akan dipilih sebelum calon mahasiswa baru mencetak kartu tanda peserta ujian. Untuk program studi juga demikian. Untuk S1 itu kami memiliki beberapa program studi. Yang pertama, pendidikan agama Hindu. Kemudian yang kedua, pendidikan agama dan pendidikan bahasa Bali. Yang ketiga, pendidikan guru sekolah dasar. Yang keempat, pendidikan guru pendidikan anak usia dini dan pendidikan bahasa Inggris. Itu semua di bawah Fakultas Dharma Acarya. Kemudian untuk filsafat Hindu, teologi Hindu, yoga dan kesehatan itu berada di Fakultas Brahmawidya di Jalan Ratna nomor 50, di Jalan Kenyeri maksud kami, nomor 52. Untuk di Fakultas Dharma Duta itu ada program studi Ilmu Komunikasi Hindu, Penerangan Hindu, Industri Perjalanan, dan Hukum Hindu. Jadi sekali lagi, inilah program studi yang S1 yang berada di UHN Gusti Bagus Sugriwa. Kemudian untuk calon mahasiswa baru pada saat mendaftar harus mengisi program studi pilihan 1 dan 2. Jika yang pertama sudah memilih program studi misalnya bahasa Bali, maka yang kedua harus pilihan yang berbeda, misalnya pendidikan agama Hindu. Kemudian di sini ada password. Password yang dimaksud adalah 6 digit dari calon mahasiswa baru itu sendiri. Contoh untuk memudahkan misalnya bisa diisi dengan 1 sampai 6. Untuk selanjutnya, diminta untuk mengisi sumber informasi. Jadi, sebelum memutuskan diri untuk mendaftar di UHN Gusti Bagus Sugriwa, ada beberapa sumber informasi. Silakan dipilih didapat dari mana tentang UHN sehingga berkesimpulan untuk mendaftar. Bisa dipilih salah satunya. Di sini akan muncul menu seperti ini. Jadi silakan di sini nih diisi angka yang muncul pada saat kita mengklik ini. Contoh seperti ini ya. Jadi silakan ini di copy paste untuk di sini. Kemudian langsung disimpan. Karena tadi saya ada beberapa item yang masih kosong, jadi otomatis data tidak bisa tersimpan. Calon mahasiswa baru yang mendaftar diri secara online dari Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan bahkan dari Bali sendiri, jika mengalami kesulitan dalam mendaftar, pada alur pendaftaran yang sudah kami share pada website UHN, bisa ditanya, di sana sudah kami cantumkan kontak person yang bisa dihubungi.
Kemudian setelah calon mahasiswa baru mengisi data secara lengkap dan disimpan, calon mahasiswa baru bisa mengirimkan berkas, bisa melalui WhatsApp, bisa datang langsung, dan bisa juga melalui jasa pengiriman untuk S1-nya ke kampus UHN Gusti Bagus Sugriwa. Setelah berkas lengkap, kami verifikasi dan akan diberikan nomor peserta ujian. Setelah mendapat nomor peserta ujian, di sana tertera tanggal berapa harus mengikuti ujian online. Jadi jangan sungkan dan jangan terlalu merasa sulit. Kami standby 1x24 jam untuk menerima koordinasi ataupun menjawab pertanyaan yang muncul dari calon mahasiswa baru dari seluruh Nusantara. Setelah mengikuti tes online yang wajib untuk semua program studi, dilanjutkan dengan tes interview atau wawancara khusus untuk prodi pendidikan, bahasa Bali, pendidikan anak usia dini, pendidikan guru sekolah dasar, bahasa Inggris, dan industri perjalanan. Itu prodi yang harus mengikuti interview. Nah, setelah mengikuti interview, calon mahasiswa baru diwajibkan juga untuk mengisi UKT. UKT yang kami maksud adalah uang kuliah tunggal. Di Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa memiliki beberapa kategori UKT, yaitu pembayaran SPP yang beraneka atau nominalnya berbeda-beda. Ada yang 400, 600, 900, dan 1.100.000. Apakah dasarnya untuk menentukan si A, si B memiliki nominal SPP yang dibayarkan berbeda? Itu adalah dari pengisian UKT calon mahasiswa baru itu sendiri. Silakan diklik UKT HDN ACID, kemudian akan muncul seperti ini. Di sini bisa diisi dengan nomor pendaftaran yang sudah kami berikan kepada calon mahasiswa baru. Kemudian password adalah password pada saat mendaftar. Jika selama mengisi UKT ini ada keraguan dan kesulitan, bisa diklik pada download panduan dan bisa juga menghubungi nomor yang sudah kami cantumkan pada website UHN Gusti Bagus Sugriwa. Setelah UKT diisi, kemudian dicetak dan ditandatangani serta dibubuhkan materai, seluruh file atau berkas UKT tidak usah lagi dikumpulkan kepada kami. Cukup disimpan karena sudah di-upload. Jadi kami bisa menilai si A, si B, calon mahasiswa baru kena UKT yang nominalnya berapa, itu dari aplikasi. Jadi itulah langkah-langkah yang harus diikuti oleh calon mahasiswa baru S1 pada Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Sekali lagi kami sampaikan selamat
berkompetisi untuk menjadi calon mahasiswa baru pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, bertanyalah atau berkoordinasilah kepada kami melalui nomor kontak person yang sudah kami share pada link website IHDN atau pada alur pendaftaran mahasiswa baru. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kesulitan yang dihadapi bisa teratasi. Salam sehat dan rahayu. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.